Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Nen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester 2 kelas 5 tema 6 IPA. Lanjut soal yang nomor 1. Kedua tangan yang digosok-gosokkan lama-kelamaan akan terasa titik-titik. Pilihannya A. Dingin, B. Sakit, C. Lecet, D. Panas. Untuk mengerjakan soal nomor 1 kita bisa mempraktekannya. Saya beri waktu untuk mempraktekkan kedua tangan yang digosok-gosokkan, maka nanti kita bisa menyimpulkan lama-kelamaan akan terasa bagaimana. 5, 4, 3, 2, 1. Maka jawabannya adalah panas. Selesai untuk soal yang nomor 1. Saya ulangi sekali lagi, kedua tangan yang digosok-gosokkan lama-kelamaan akan terasa panas. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian lanjut soal berikutnya. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat perbedaan titik-titik benda tersebut. A. Bentuk zat, B. Komposisi, C. Warna zat, D. Suhu. Jawaban yang benar adalah perbedaan suhu benda. Berarti jawabannya adalah D. Kemudian saya lanjutkan soal berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh disebut titik-titik. A. Anemometer, B. Termometer, C. Dinamometer, D. Speedometer. Kita bahas yang A dulu. Anemometer. Anemometer ini adalah alat untuk mengukur kecepatan angin. Berarti jawaban yang A adalah salah. A, saya silang. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B, termometer. Pengertian dari termometer itu apa? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Berarti jawaban yang benar adalah B. Lanjut soal berikutnya. Suatu benda akan memuai bila titik-titik. A. Dibekukan, B. Didinginkan, C. Dipanaskan, D. Dibiarkan. Nah, kita harus tahu dulu untuk soal yang nomor 4, itu sebagian besar zat itu akan memuai bila dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Nah, berarti kalau dibekukan, ini juga jawabannya salah. Didinginkan berarti akan apa? Akan menyusut. Nah, kalau memuai itu dipanaskan. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Kawat tembaga pada kabel listrik termasuk benda yang bersifat titik-titik. A. Molekul, B. Isolator, C. Konduktor. Ini kurang T, saya tambahi. Kemudian untuk yang D, semikonduktor. Nah, jelas kawat tembaga pada kabel listrik termasuk benda yang bersifat molekul, ini salah. Kemudian isolator, ini benda yang tidak dapat menghantarkan panas, berarti jawaban B ini juga salah. Berarti yang benar apa? Yang benar adalah konduktor, ya. Kawat tembaga pada kabel listrik termasuk benda yang bersifat konduktor, ya. Sekarang lanjut soal berikutnya. Penghantar panas yang baik disebut titik-titik. A. Molekul, B. Isolator, C. Konduktor. Ini juga kurang T, saya tambahi. Kemudian D. Semikonduktor. Penghantar panas yang baik disebut titik-titik. A. Molekul, ini salah.
Kemudian isolator, isolator ini adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Berarti ini juga salah. Penghantar panas yang baik disebut konduktor. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang saya lanjutkan soal yang nomor berikutnya, nomor 7. Nelayan memanfaatkan angin laut saat titik-titik. A. Berangkat melaut mencari ikan. B. Membuat keramba di sekitar pesisir pantai. C. Mencari rumput laut yang ada di pinggir pantai. D. Pulang dari laut setelah menangkap ikan. Nah, kita tahu bahwa angin laut adalah angin yang berasal dari laut ke darat. Dan biasanya para nelayan memanfaatkan angin laut ini untuk pulang dari menangkap ikan di laut. Berarti jawaban yang benar, nelayan memanfaatkan angin laut saat apa? Saat pulang dari laut setelah menangkap ikan. Berarti jawabannya adalah D. Saya lanjutkan soal berikutnya. Benda berikut yang mudah menghantarkan panas adalah titik-titik. A. Kawat. B. Kayu. C. Baju. D. Buku. Kita ulangi sekali lagi, benda berikut yang mudah menghantarkan panas. Yang mudah menghantarkan panas berarti apa? Konduktor. Berarti A ini kan kawat. Kawat itu kan mudah menghantarkan panas, berarti konduktor. Berarti jawabannya langsung saja, jawabannya adalah A, yaitu kawat. Nah, kalau kita bahas lagi untuk yang B. Yang B ini kan kayu. Kayu ini kan isolator. Sekalian saya bahas untuk yang B, C, dan D. Baju ini juga isolator. Kemudian buku ini juga isolator. Berarti jawaban yang benar adalah kawat. A. Saya lanjutkan soal berikutnya. Benda berikut yang termasuk isolator adalah titik-titik. Isolator pengertiannya apa? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau tidak dapat menghantarkan kalor. Berarti A. Besi. B. Kawat. C. Kayu. D. Paku. Kita lihat dulu yang besi. Besi ini termasuk konduktor, ya. Konduktor karena besi ini dapat menghantarkan panas. Berarti jawabannya salah untuk yang A. Kemudian kawat. Kawat ini juga konduktor, ya, dapat menghantarkan panas. Berarti kawat ini adalah salah. Kemudian C. Kayu. Lah, kayu ini baru merupakan isolator. Berarti jawaban nomor 9 adalah C, yaitu kayu. Kemudian lanjut soal berikutnya. Benda di bawah ini yang memanfaatkan konduktor, ini kurang T saya tambahi, yang memanfaatkan konduktor dan isolator adalah titik-titik. Artinya dalam soal ini berarti ada satu benda, di situ nanti ada konduktornya dan ada isolatornya, adalah titik-titik. Benda apa? Kita bahas yang A. Gelas plastik. B. Paku. C. Kayu. D. Setrika. Kita lihat yang A dulu, gelas plastik. Gelas plastik ini termasuk benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Berarti benda plastik ini hanya apa? Hanya isolator. Lah, konduktornya mana? Berarti tidak ada. Berarti jawaban yang A salah. Kemudian kita lanjut soal jawaban yang B. Paku. Paku ini kan benda yang dapat menghantarkan panas. Berarti paku ini hanya konduktor, tidak ada isolatornya. Berarti paku juga salah karena hanya konduktor. Kemudian lanjut jawaban yang C. Yang C ini kan kayu. Kayu ini kan tidak dapat menghantarkan panas. Berarti hanya isolator. Berarti ini juga salah. Kemudian D, jawaban D adalah setrika. Setrika di sini alasnya itu kan termasuk konduktor. Kemudian pegangannya itu termasuk isolator karena pegangannya tidak dapat menghantarkan panas. Berarti jawaban yang benar, benda di bawah ini
yang memanfaatkan konduktor dan isolator adalah apa? Setrika. Berarti jawabannya adalah D. Terima kasih. Ini adalah 10 soal latihan penilaian akhir semester 2 kelas 5 tema 6 IPA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.